Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai bangun ruang sisi datar, khususnya tentang balok. Nah, balok itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Pada balok itu ada beberapa bagian. Bagian pertama itu ada yang namanya sisi atau bidang. Contohnya adalah A, B, C, D. Mana A, B, C, D? A, B, C, D. Nah, dia membentuk persegi panjang. Satu persegi panjang ini pada balok itu dinamakan sisi atau bidang. Contoh lain adalah D, C, G, H. D, C, G, H. Nah, ini dinamakan sisi atau bidang. Yang kedua ada yang namanya rusuk. Rusuk itu contohnya adalah A, B. A, B. Jadi satu garis ini dinamakan rusuk. Nah, contoh lain adalah B, C. Ini juga satu garis nih. Satu garis ini dinamakan dengan rusuk. Yang ke atas juga satu garis, ini juga namanya rusuk. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya titik sudut. Titik sudut tentu sesuai dengan namanya, dia ada di sudut. Nah, di sudut sini berarti ini namanya titik sudut A. Sebelah sini itu titik sudut B, ini titik sudut C, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada yang namanya diagonal sisi. Contohnya adalah A ke C. Diagonal sisi contohnya adalah A ke C. Nah, jadi garis melintang ini, garis melintang namanya adalah diagonal sisi. Dia masih dalam satu persegi panjang. Nah, ada yang garis melintangnya itu diagonal sisi. Contoh lain adalah BD. B ke D. Nah, ini juga namanya adalah diagonal sisi karena dia masih dalam satu persegi panjang atau persegi. Kemudian yang selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu contohnya adalah A ke G. Kita coba tarik garis A ke G. Nah, ini namanya diagonal ruang karena dia sudah menyeberangi sisi. Nah, dia sudah menyeberang garis melintangnya. Kalau yang tadi garisnya masih dalam satu persegi atau masih dalam satu sisi, itu namanya diagonal sisi. Kalau garisnya sudah menyeberang, itu namanya diagonal ruang. Nah, misalkan H ke B. Nah, ini juga diagonal ruang karena dia sudah menyeberang. Itu ya. Yang terakhir ada yang namanya bidang diagonal. Tentu saja sesuai namanya. Di dalam baloknya itu ada bidang, dia membentuk bidang tapi dia menyeberang. Nah, ini membentuk bidang, bidangnya persegi panjang, tapi persegi panjang ini nih yang di tengah dia menyeberang sisi. Nah, kalau menyeberang sisi namanya adalah bidang diagonal. Contoh di sini adalah E, B, C, H. E, kemudian B, C, H. Nah, dia membentuk persegi panjang, tapi persegi panjangnya menyeberangi sisi, itu dinamakan bidang diagonal. Nah, itulah bagian-bagian dari balok, silakan dipelajari kembali. Oke, setelah kita mempelajari bagian-bagian dari balok, mari kita pelajari juga mengenai rumus-rumus pada balok. Yang pertama itu ada rumus diagonal sisi. Diagonal sisi adalah garis yang melintang pada satu balok tapi masih pada satu persegi panjang, contohnya A ke C. Nah, garis A ke C kita bisa cari dengan menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau ini namanya rumus Pitagoras. Begitu juga dengan mencari diagonal ruang, misalkan mencari garis A ke G. Diagonal ruang itu garis melintang, dia menyeberang sisi, misalkan A ke G. Nah, mencari garis A ke G itu masih bisa digunakan menggunakan rumus Pitagoras. Kalau mencari luas atau luas permukaan balok itu kita bisa gunakan rumus 2 buka kurung panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Karena di balok itu ada 2 panjang dan lebar, lebar dan tingginya ada 2 juga, panjang dan tingginya juga ada 2. Nih, di sini kan ada panjang dan lebar, yang atas juga ada panjang dan lebar, maka kita kali 2 semuanya. Begitu pula dengan tingginya, lebar dan tingginya. Jadi ingat,
rumus luasnya adalah 2 panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Kalau luas tanpa tutup, karena panjang lebarnya cuma 1, atasnya gak ada, berarti panjang kali lebarnya tidak usah dikali 2. Lebar tinggi dan panjang tingginya yang dikali 2. Atau kita bisa sebut luas tanpa tutup itu panjang kali lebar ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Untuk volume itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba ke contoh soal saja. Kita coba contoh soal yang ini nih. Jika diketahui panjang dari suatu balok adalah 12. Nah, kita tulis seperti biasa diketahuinya. Kita tulis diketahui. Kita simbolkan panjang itu P. Panjangnya adalah 12 cm. Kemudian ada lagi lebar. Lebarnya adalah 5 cm. Terakhir tingginya adalah 7 cm. Nah, supaya tidak bingung kita masukkan ke dalam gambar. Panjangnya 12 cm, kemudian lebarnya 5 cm, tingginya adalah 7 cm. Kita coba jawab pertanyaan yang A. Yang A itu yang ditanyakan adalah luas. Nah, luas rumusnya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Ya. Nah, semuanya sudah ada di sini nih. Tinggal masukkan angka-angkanya. Luas sama dengan 2 dikali panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 12 dikali lebarnya adalah 5. Kali 5 ditambah lebarnya 5, tingginya adalah 7. Tingginya 7 dikali 7 ditambah panjangnya tadi 12 dikali tingginya adalah 7. Nah, tinggal masukkan P-nya masukkan, L-nya masukkan, L-nya masukkan, T-nya masukkan, dan seterusnya. Setelah itu kita kalikan. Nah, 12 kali 5 60 ditambah 5 kali 7 35 tambah 12 kali 7 adalah 84. Luas sama dengan 2 dikali, ini jumlahkan semua nih, 60 tambah 35 adalah 95, 95 tambah 84 hasilnya adalah 179. Luas sama dengan 2 dikali 179. 179 kali 2 hasilnya adalah 358 cm persegi. Nah, jadi inilah luas permukaan dari balok yang pada soal nomor 1. Jadi tinggal masukkan ke rumusnya. Angka-angka ini masukkan ke rumus, kemudian kalikan, jumlahkan, nanti akan ketemu luasnya berapa. Itu ya. Kita coba yang nomor 2 atau yang B. Nah, yang B di sini ya. Yang B itu yang ditanyakan adalah luas tanpa tutup atau kita singkat LTP. Luas tanpa tutup. Luas tanpa tutup rumusnya adalah panjang kali lebar ditambah 2 dikali lebar kali tinggi ditambah 2 dikali panjang kali tinggi. Nah, sama ini pun tinggal masukkan saja angka-angkanya. P-nya adalah 12, lebarnya adalah 5 ditambah 2 dikali lebarnya adalah, kita buka kurung dulu, lebarnya 5 dikali tingginya 7 tambah 2 dikali P-nya panjangnya adalah 12 dikali tingginya adalah 7. Nah, kita kalikan. 12 kali 5 adalah 60 ditambah 5 kali 7 hasilnya adalah 35. 2 dikali 35 ditambah 2 dikali 12 kali 7 hasilnya adalah 84. Nah, ini kali-kalikan. 60 ditambah
2 kali 35 hasilnya adalah 70 ditambah 2 kali 84 hasilnya adalah 168. Gitu ya. Nah, ini luas tanpa tutup, luas tanpa tutup, luas tanpa tutup, luas tanpa tutup. Nah, kita jumlahkan semuanya. 60 tambah 70 hasilnya adalah 130 ditambah 168. Maka luas tanpa tutupnya adalah 298 cm persegi. Nah, dari jumlah ini hasilnya adalah 298. Itu ya. Yang terakhir volume yang ditanyakan volume di sini. Nah, volume itu lebih mudah. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya sama dengan panjangnya berapa? 12 kali lebarnya 5 dikali tingginya adalah 7. Maka volumenya adalah 12 kali 5 60 kali 7, maka hasilnya adalah volumenya adalah 420 cm kubik. Nah, itulah cara mencari luas permukaan balok, luas tanpa tutup, dan juga volume dari balok. Gitu ya. Oke, kita coba contoh soal yang kedua. Nah, soalnya masih sama. Kita tulis diketahuinya. Diketahui panjangnya di sini adalah 12, masih sama. Lebarnya itu adalah 5 dan tingginya adalah 7. Nah, kita masukkan ke cm. Kita masukkan ke gambarnya. Panjangnya 12 cm, kemudian lebarnya itu 5 cm dan tingginya 7 cm. Nah, di sini soalnya masih sama, tapi yang ditanyakan diagonal sisi dan diagonal ruang. Kita coba yang pertama dulu, yang A dulu nih. Diagonal sisi. Diagonal sisi yang ditanyakan adalah diagonal sisi AC. Kita tarik garis nih A ke C. Tarik garis A ke C. Nah, ini menjadi segitiga. Kita keluarkan segitiganya. Nah, ini A, C. Nah, ini kan ACB. Jadi segitiga ACB. Nah, panjang A ke B adalah 12 cm. Panjang B ke C adalah 5 cm. Yang ditanyakan sisi AC. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita gunakan rumus Pitagoras. Nah, diagonal sisi kita gunakan rumus Pitagoras. Kita bisa gunakan rumus yang ini atau kita pakai trik untuk mencari AC. Caranya gini. Cari siku-siku, lihat depan siku-siku. Depan siku-siku adalah garis AC kan? Nah, yang depan siku-siku kamu tinggalkan sendiri. Berarti AC ditinggalkan sendiri. Sisanya AB dengan BC. Nah, AB dengan BC sudah ada angkanya kan? Berapa? 12 dan 5. Nah, sisanya selain depan siku-siku, sisanya kamu jumlahkan. 12 ditambah 5. Jangan lupa kasih kuadrat. Pitagoras tuh. Nah, setelah itu kita kuadratkan semua. 12 dikuadratkan. 12 kali 12 144. Ditambah 5 dikuadratkan 25. Maka AC kuadratnya adalah 144 ditambah 25 adalah 169. AC kuadrat sama dengan 169. Nah, yang kita cari AC kuadrat kan, yang kita cari adalah AC, bukan AC kuadrat. Nih garis AC nih. Maka kuadratnya hilang, sebelah sini muncul akar. Akar 169 adalah berapa? Akar 169 berapa kali berapa? Angkanya sama, hasilnya 169. Yaitu 13. Maka AC-nya adalah 13 cm. Nah, di sini adalah 13 cm. Ketemu diagonal sisinya adalah 13 cm.
Kemudian kalau mencari yang kedua, cari B. Nah, kita coba yang cari B. Yang ditanyakan adalah diagonal ruang. Diagonal ruang AG. Seperti biasa kita tarik garis A ke G. Nah, dia juga jadi segitiga A, G, C. Nih A G, C, A, ya kan? Jadi segitiga. Nah, kita keluarkan A, G, atasnya C. Ini nih A ke G sudah ada. Panjangnya 13 cm. C ke G. Sorry, ini G harusnya ya. Ini G, bawahnya C. Nah, C ke G adalah 7 cm. Seperti biasa, kita mau cari ini kan, AG, cari siku-siku, lihat depan siku-siku, tinggalkan. Depan siku-siku adalah AG, sisanya jumlahkan 13 ditambah 7. Jangan lupa dikuadratkan. Maka AG kuadrat sama dengan kita kuadratkan 13 kali 13 16 9 tambah 7 kuadratkan 49. Maka AG kuadrat sama dengan jumlahkan 169 ditambah dengan 49, hasilnya adalah 218. Yang kita cari hanya AG saja kan. Nah, kalau dicari AG saja berarti sebelah kanan itu muncul akar 218. Nah, akar dari 218 itu gak ada kan. Nah, kalau pakai kalkulator itu hasilnya adalah 14,8 cm. Itu. Kalau disederhanakan ini agak sulit angkanya nih. Misalkan AG kan 218 ya. Jika disederhanakan kita bisa faktorkan, sebenarnya 218 kita faktorkan bagi 2 adalah 109. Nah, 109 ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi kalau diperkecil itu adalah 2 dikali 109. Nah, tidak ada yang bisa keluar dari akar. Jadi kita bisa simpulkan hasilnya bisa 218 atau 14,8. Jadi ini adalah 14,8 cm. Nah, seperti itu ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.